Di hari pernikahanku, aku terkunci di dalam bridal suite selama 1 jam penuh. Ketika aku akhirnya berhasil mendobrak keluar, aku menemukan tunanganku, Kevin, sedang menggenggam tangan sahabat masa kecilnya, Alia, di depan altar, bersiap menukar cincin. Begitu dia menyadari kehadiranku, wajahnya menegang. Alia cuma membantumu agar upacara ini tetap berjalan. Jangan berdiri di sana dengan wajah cemberut, katanya dengan nada dingin. Aku mengangguk. Baiklah. Kalau begitu, silakan lanjutkan pernikahannya. Hanya kalian berdua. Seluruh ruangan tersentak kaget. Setelah lagu iring-iringan pengantinku berputar 2 kali, aku akhirnya berhasil mendobrak pintu bridal suite yang terkunci. Menyeret gaun desainerku yang robek, aku berlari ke balai resepsi, hanya untuk menemukan Kevin sedang menggenggam tangan Alia. Cincin custom yang seharusnya untukku kini melingkar di jari perempuan itu. Ketika Kevin melihatku, rahangnya mengeras. Tanpa bertanya dari mana saja aku atau apakah aku baik-baik saja, dia melontarkan kalimat dingin yang menyuruhku untuk tidak cemberut. Grand Ballroom itu mendadak sunyi senyap. Aku bisa mendengar seseorang menahan napas dan beberapa tamu dengan kanggung mengangkat ponsel mereka sebelum buru-buru menurunkannya lagi. Melihat kondisiku yang berantakan, sang penghulu mencondongkan tubuhnya dan berbisik, "Kenapa Anda baru keluar sekarang?" Aku berdiri di ambang lorong. Pergelangan tanganku masih gemetar. Di dalam suite tadi, aku telah menggedor pintu kayu ek yang tebal itu sampai telapak tanganku mati rasa dan berteriak sampai tenggorokanku perih. Aku sama sekali tidak mendapat sinyal seluler di area sayap bersejarah hotel tersebut. Tidak ada seorang pun di lorong. Celah cahaya di bawah pintu tidak berkedip sekalipun. Aku hanya berhasil melarikan diri dengan menggunakan kaki besi dari kursi meja rias untuk mencongkel pelat kunci pintu, melemparkan seluruh berat badanku ke arahnya. Aku tadinya berharap Kevin akan panik. Setidaknya, aku pikir dia akan berlari menghampiriku dan bertanya apa yang terjadi. Alih-alih, dia hanya berdiri di bawah gapura bunga, tampak gagah dalam setelan tuxedo customnya. Bunga mawar putih yang kupilih sendiri tersemat rapi di kerahnya. Alia mengenakan slip dress warna pastel yang ujungnya nyaris menyentuh tumitnya. Matanya merah dan dia menatap cincin di jarinya, bersandar ke dada Kevin seperti seekor rusa betina yang ketakutan. Secara naluriah, Kevin bergeser untuk melindunginya. Gerakan halus itu lebih menyakitkan daripada kata-katanya. Wedding planner berdiri di samping, tampak pucat. Di barisan depan, Ibunda Kevin, Ibu Ratna Surya, memasang ekspresi segelap awan mendung. Keluarga besar grup Surya menatapku seolah aku adalah penyusup yang merusak acara eksklusif mereka. Aku berjalan perlahan menyusuri lorong pelaminan. Kelim gaunku yang kompang-camping terseret di atas karpet putih. Kerudung pengantinku yang robek terbelit di lenganku, dan pergelangan tanganku yang tergores perangkat keras pintu mulai meneteskan darah. Setiap langkah yang kuambil diiringi oleh bisikan-bisikan panik dari kursi tamu. Alia bergumam pelan, "Kevin, aku harus turun." Sepertinya Sekar benar-benar marah. Aku cuma ingin membantu agar keluarga Surya tidak dipermalukan. Suaranya pelan, tapi mikrofon yang tersemat di tuxedo Kevin menangkapnya dengan sempurna, memantulkan kata-katanya melalui speaker ballroom. Ekspresi Kevin berubah menjadi es. "Sekar, ada anggota dewan direksi dan investor penting di sini hari ini. Apa kamu sengaja mencoba membuat keributan?" Aku menatapnya. Selama 5 tahun aku berdiri di sisinya melewati hari-hari tergelap grup Surya. Akulah yang memperbaiki hubungan dengan para pemegang saham yang marah, akulah yang mengurus ibunya. Bahkan untuk pernikahan ini, mulai dari undangan cetak timbul, instalasi bunga, hingga menu catering setara bintang Michelin, aku secara pribadi mengawasi setiap detailnya. Baru tadi malam di acara makan malam gladi bersih, dia menggenggam tanganku dan berkata, "Sekar, besok kita akhirnya menjadi satu keluarga." Namun hari ini aku dikunci di sebuah ruangan selama 1 jam, dan dia membiarkan orang lain berdiri menggantikanku, lalu dengan lancangnya menyuruhku untuk tidak cemberut. Aku menatap tepat di matanya. "Apa kamu tahu kenapa aku terlambat?" Wajahnya menegang. "Aku dengar dari penata rias kalau kamu menolak keluar dari kamar. Apa kamu benar-benar mencoba menyalahkan orang lain setelah mengalami tantrum pengantin di menit-menit terakhir, mengabaikan panggilanku, dan hanya membaca pesanku?" Aku tertawa hampa. Saat aku berjuang mempertaruhkan nyawa untuk mendobrak pintu, sebuah narasi palsu sudah disajikan dengan rapi kepadanya. Aku mengangkat lenganku, memperlihatkan pergelangan tanganku yang berdarah. Aku dikunci di dalam bridal suite selama 1 jam penuh. Kilatan keterkejutan melintas di mata Kevin. Alia mendahuluinya, meledak dalam tangis. "Sekar, apa yang kamu katakan? Apa kamu menuduhku? Aku sudah ada di luar sini di ballroom ini sejak tadi. Semua orang melihatku.
Aku hanya maju karena para tamu mulai gelisah dan aku merasa kasihan pada Kevin. Ibu Surya segera berdiri. Cukup, Sekar, ini hari pernikahanmu, bukan acara reality show tempatmu bisa mengamuk. Alia tumbuh bersama Kevin. Kamu seharusnya berterima kasih padanya, karena telah menyelamatkan upacara ini dari rasa malu yang fatal, bukan menghinanya di depan tamu-tamu kita. Aku mengalihkan pandanganku ke cincin di jari Alia. Itu bukan properti murahan. Itu adalah cincin platinum custom yang aku dan Kevin desain bersama. Di bagian dalamnya, inisial namaku terukir. Sekarang cincin itu ada di tangannya. Aku kembali menatap Kevin. Apakah bertukar cincin juga bagian dari caranya untuk membantu agar upacara ini tetap berjalan? Dia terdiam. Dalam keheningan itu, aku memahami segalanya. Bukan karena dia tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Dia hanya berasumsi bahwa aku akan menelannya mentah-mentah. Aku selalu begitu. Berlagak seolah dia baru sadar cincin itu ada di jarinya, Alia dengan panik mencoba melepasnya. Aku minta maaf banget, Sekar. Aku lupa. Aku sumpah ini cuma sebagai pengganti sementara. Kevin gak bermaksud apa-apa. Semakin dia panik, semakin cincin itu tampak tersangkut di buku jarinya, membuatnya merintih kesakitan. Kevin dengan cepat meraih tangannya. Jangan dipaksa. Dia lalu menatapku, merendahkan suaranya. Kita urus masalah cincinnya nanti. Mari kita selesaikan saja pembacaan janjinya. Kalau ada masalah, kita bisa bicarakan di rumah. Kita bicarakan di rumah. Aku sudah terlalu sering mendengar kalimat itu. Ketika Alia demam tengah malam, dia meninggalkan makan malam hari jadi kami sambil berkata, aku akan jelaskan di rumah. Ketika Alia mengaku kena serangan panik saat badai petir, dia meninggalkan pesta ulang tahunku sambil berkata, aku akan menebusnya nanti. Ketika Alia menumpahkan anggur merah ke atas desain mockup pernikahan kami, dia berkata, dia cuma mau bantu. Berjiwa besarlah sedikit. Setiap kali, dia bilang kami akan membicarakannya di rumah. Dan setiap kali, akulah yang pada akhirnya harus berkompromi. Aku mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru ballroom. Orang tuaku tidak ada di sana. Mereka menentang hubungan ini sejak awal, meskipun pada akhirnya mereka menghormati pilihanku. Sebelum pindah ke Singapura untuk perawatan medis ibuku, dia sempat bertanya kepadaku, Sekar, apa kamu yakin tentang ini? Menikahi pria yang terus-menerus menghancurkan hatimu, hanya akan membuat patah hati itu menjadi permanen. Dulu, aku menjawabnya, dia cuma terlalu bertanggung jawab, Ma. Perasaannya pada Alia didasari rasa bersalah, bukan cinta. Melihat ke belakang, aku memang ahlinya mencari-cari alasan untuknya. Aku menyentuh cincin pertunangan berlian di tangan kiriku. Kevin memberikannya padaku di malam dia melamar. Alia juga ada di sana malam itu. Dia menangis, mengucapkan selamat kepada kami, lalu dengan sangat kebetulan jatuh dari tangga 5 menit kemudian. Kevin menggendongnya ke UGD, meninggalkanku untuk memotong kue pertunanganku sendiri. Aku menelan harga diriku malam itu juga. Aku pikir kesabaranku pada akhirnya akan dihargai. Tapi hari ini, dia menyelipkan cincin kawinku ke jari wanita lain dengan tangannya sendiri. Aku melepaskan cincin pertunanganku. Ekspresi Kevin berubah drastis. Sekar, apa yang kamu lakukan? Aku menaiki tangga altar dan menjatuhkan cincin itu ke atas podium akrilik penghulu. Bunyi ketukan tajamnya bergema seperti suara tembakan di ruangan yang sunyi itu. Aku menatap langsung ke arahnya dan mengucapkan dengan jelas, baiklah. Kalau begitu silakan lanjutkan pernikahannya, hanya kalian berdua. Tangisan Alia berhenti tiba-tiba. Rahang Ibu Surya jatuh. Kevin menatapku, ketidakpercayaan yang luar biasa menyapu wajahnya. Katakan itu sekali lagi, aku tidak mengulanginya. Saat aku berbalik untuk menuruni tangga altar, Kevin akhirnya menerjang ke arahku. Mencengkeram pergelangan tanganku. Cengkeramannya sangat kuat tepat di atas luka goresku yang masih baru. Aku meringis tapi dia tidak melepaskannya. Sekar, berhentilah bersikap egois. Setelah membuat tontonan seperti ini, bagaimana keluargaku harus melakukan damage control? Aku menatap tangannya. Lepaskan. Gak akan. Desisnya dengan gigi terkatup. Kamu tahu Alia itu rapuh. Dia cuma mau bantu. Apa kamu benar-benar akan menghancurkan pernikahan kita hanya karena sebuah cincin? Aku menatap matanya. Ini bukan cuma soal cincin. Ini tentang fakta bahwa saat aku terkunci di dalam, insting pertamamu adalah berasumsi bahwa aku sedang tantrum. Ini tentang fakta bahwa saat aku akhirnya lolos dengan berdarah-darah, kamu tidak menunjukkan kepedulian sedikit pun. Ini tentang fakta bahwa kamu membiarkan dia memakai cincin kawinku dan menyebutnya damage control. Suaraku tidak keras, tapi para tamu di barisan depan mendengar setiap kata. Beberapa orang mulai melirik Alia,
Wajah perempuan itu pucat pasi dan dia dengan cepat menyusut ke belakang Kevin. Kevin mencoba menarikku lebih dekat, tapi aku menyentakkan lenganku hingga terlepas. Pak Surya, pengacaraku akan mengirimkan faktur terperinci untuk seluruh acara ini. Tidak satu sen pun uangku yang akan tertinggal. Anda bisa membersihkan kekacauan Anda sendiri. Aku mengangkat rok berat gaunku dan berjalan keluar. Saat aku melewati meja penyambutan tamu, aku melihat clutch milikku. Pengaitnya terbuka. Perutku melilit. Aku merogoh ke dalam, kartu kunci cadangan master itu hilang. Koordinator pernikahanku, Rara, telah memberikannya kepadaku pagi itu. Kunci di sayap bersejarah ini terkenal suka bermasalah. Simpan ini untuk berjaga-jaga, katanya. Aku tahu pasti aku telah merit slatingnya di dalam tasku. Aku menutup clutch itu dengan bunyi klik, berbalik untuk terakhir kalinya. Alia berdiri di bawah gapura bunga, menatap lurus ke arahku. Jejak air mata menodai pipinya, tapi sebuah seringai yang sekilas dan hampir tak terlihat menarik sudut bibirnya. Tidak ada orang lain yang melihatnya, tapi aku melihatnya. Aku memunggungi mereka dan berjalan keluar melewati pintu ganda. Di belakangku, suara Kevin akhirnya pecah karena panik. Sekar, aku tidak berhenti. Saat aku mendorong pintu lobi, manajer umum hotel, Pak Chandra, mengejarku. Mbak Sekar, tolong tunggu. Pasti ada kesalahpahaman. Pak Surya mencari Anda. Aku berhenti dan membaca papan namanya. Pak Chandra, saya perlu melihat log kunci elektronik untuk bridal suite dan rekaman CCTV untuk lorong itu. Dia menegang. Maaf Bu. Itu melanggar kebijakan privasi hotel. Prosedurnya cukup rumit. Aku mengeluarkan ponselku dan membuka PDF kontrak tempat acara. Saya adalah penandatangan utama pada perjanjian sewa venue. Saya juga yang membayar premi untuk detail keamanan pribadi. Bagian 7. Klausul B. Dengan jelas menyatakan bahwa jika terjadi insiden keselamatan, penyewa berhak untuk meninjau pengawasan area publik yang relevan. Pak Chandra mungkin tidak menyangka pengantin yang kabur akan mengutip hukum kontrak. Sejujurnya, aku juga tidak. Tapi bertahun-tahun menjalankan agensi event organizer kelas elit membuatku selalu menyimpan dokumen hukum digital di ponselku. Dikunci di dalam kamar selama 1 jam sudah cukup memberitahuku bahwa ini bukan kecelakaan. Pak Chandra mengusap keringat di alisnya. Mbak Sekar, mari saya antar Anda ke lounge pribadi supaya Anda bisa berganti pakaian. Saya akan meminta tim menarik rekamannya. Aku tidak pergi ke lounge. Aku berjalan lurus kembali ke bridal suite, kuncinya hancur, pecahan kayu dan kuningan yang bengkok berserakan di atas karpet. Kursi meja rias tergeletak miring, kaki besinya bengkok. Rara, manajer proyek senior dari agensiku, Sekar, Co. Events, sedang berjongkok di dekat pintu, matanya memerah. Ketika dia melihatku, dia langsung berdiri. Sekar, aku minta maaf banget. Aku tadi sedang mengatur kuartet gesek untuk acara utama. Aku dengar dari Penata Rias kalau kamu minta tidak ada gangguan sama sekali dan ingin menenangkan diri. Aku sama sekali nggak tahu kamu terkunci. Aku menatapnya. Siapa yang bilang begitu ke Penata Rias? Rara ragu-ragu, lalu mengeluarkan ponselnya dan membuka sebuah utas pesan. Tasya, asistennya Alia, dia nge-WA aku, bilang kalau kamu kena serangan panik dan melarang keras siapapun untuk mengetuk pintu. Aku sudah menduganya. Cetak layar chat itu. Simpan aslinya. Jangan hapus apapun, perintahku. Rara mengangguk kuat-kuat. Aku membuka resleting overskirt tul yang berat dari gaunku, menanggalkannya hingga tersisa slip dress sutra yang ramping di bawahnya, dan mengenakan blazer cadangan. Saat aku bergerak, kainnya menggesek luka di pergelangan tanganku. Rasa sakitnya menjalar sampai ke ujung jariku. Rara membantuku memasang perban sambil berbisik, Sekar. Di luar sana di ballroom, Kevin memberitahu semua orang kalau kamu ketakutan sebelum menikah. Ibunya melakukan damage control, memberitahu anggota dewan direksi kalau kamu belakangan ini berada di bawah tekanan psikiatris yang ekstrem. Tekanan psikiatris, istilah yang sangat menguntungkan mereka. Seorang wanita terjebak di sebuah kamar pada hari pernikahannya, mendobrak keluar hanya untuk menemukan tunangannya memakaikan cincin pada sahabat masa kecilnya, dan mereka menganggapnya sebagai histeria perempuan. Aku mengeluarkan ponselku dan mematikan fitur berbagi lokasiku dengan Kevin. Hanya usapan kecil dengan ibu jari, tapi rasanya seperti memutus belenggu yang sudah mengikatku selama 5 tahun. Selama 5 tahun, kami melacak perjalanan satu sama lain, berbagi keuangan, dan menyinkronkan kalender kami. Ketika dia pulang telat, aku bisa melihat di mana dia berada, tapi apa gunanya? Aku bisa melihatnya di rumah sakit bersama Alia atau parkir di luar rumah Alia sampai jam 3 pagi.
Setiap kali, aku memanipulasi diriku sendiri untuk percaya bahwa mereka hanya berteman. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Rara melihatku melakukannya. Tapi tetap diam, hanya menyodorkan tisu. 20 menit kemudian, Pak Chandra mengantar kami ke ruang kendali keamanan. Kepala keamanan, seorang pria bertubuh tegap bernama Komandan Haris, menarik lock server dan feed kamera lorong. Di layar pada pukul 1002.11 pagi, aku memasuki bridal suite. Pada pukul 09.20-23 pagi, penata rias pergi. Pada pukul 09.36 pagi, Alia muncul di lorong mengenakan kardigan kasmir merah muda diikuti oleh asistennya, Tasya. Tiba-tiba, tayangan video itu melompat. Saat kembali normal, stempel waktu menunjukkan pukul 10.08 pagi. Aku mencondongkan tubuh lebih dekat ke monitor. 32 menit hilang. Komandan Haris mengernyit. Ini aneh. Bidang pandang kamera dimanipulasi secara digital. Diputar menjauh untuk menciptakan titik buta tepat di atas pintu suite. Rara tersentak. Siapa yang punya akses untuk melakukan itu? Haris melirik canggung ke arah Pak Chandra. Seseorang dengan izin TI internal atau anggota tim acara yang diberikan akses admin sementara ke jaringan audiovisual. Aku menoleh ke Pak Chandra. Siapa di tim acara yang diberikan akses admin hari ini? Pak Chandra salah tingkah. Anda, Mbak Sekar, dan perwakilan yang ditunjuk pihak mempelai pria. Pak Kevin. Ya, Pak Surya meminta iPad dengan akses master pagi ini. Beliau bilang beliau ingin memantau kedatangan tamu di valet dan tempat duduk ballroom secara real time. Aku tertawa sinis. Kevin memegang tablet master. Alia muncul di lorong. Rekaman itu glitch selama tepat 32 menit. Kunci fisiknya dirusak dan kartu kunci cadanganku dicuri. Bisakah alam semesta benar-benar menghasilkan kebetulan sesempurna ini? Tarik lock login untuk akun admin itu, kataku. Haris mengetik di keyboardnya. Kerutannya semakin dalam. Pada pukul 01.38 pagi, seseorang masuk ke sistem menggunakan kredensial Pak Surya, dan secara manual menyesuaikan sudut kamera PTZ di lorong B. Rara menahan napas. Pak Chandra dengan cepat menyela, bisa jadi itu anggota staf dari pihak Pak Surya. Belum tentu beliau sendiri yang melakukannya. Aku menatap log data itu. Perangkat, iPad Event Master Surya. iPad itu telah tergeletak di konsol AV utama sepanjang pagi. Asisten Alia, Tasya, atau asisten eksekutif Ibu Surya bisa saja mengambilnya dengan mudah. Tapi siapapun yang menyentuhnya, akses tersebut berasal dari Kevin. Hanya itu yang perlu ku ketahui. Saya butuh Bapak mengekspor semua ini ke hard drive, kataku pada Haris. Dia tampak gugup. Mbak Sekar, ini membutuhkan surat panggilan resmi dari pengadilan Subpoena. Kalau begitu mari kita buat jejak dokumennya sekarang juga, kataku dengan tenang. Buat laporan dokumentasikan bahwa saya terjebak di suite, mekanisme kuncinya disabotase, sudut kamera dimanipulasi, dan login aktif tersebut milik Kevin Surya. Stempel dengan kop surat resmi perusahaan hotel. Pak Chandra panik. Mbak Sekar, kalau ini bocor, reputasi hotel akan menerima pukulan telak. Aku menatap matanya tajam. Hari ini saya nyaris disandera di hotel Anda sampai pernikahan saya selesai. Mimpi buruk PR mana yang Anda pilih? Pelanggaran keamanan atau bersekongkol membantu penyekapan? Pak Chandra menelan ludah dengan susah payah. Setengah jam kemudian, aku telah memegang laporan insiden yang telah ditandatangani. Meski jargon korporatnya sangat diperhalus, garis waktu faktualnya tidak bisa dibantah. Aku memotretnya dan mengirimkannya ke Vino, pengacara perusahaan yang dipertahankan untuk Sekar. Vino langsung membalas, simpan salinan cetaknya. Jangan berinteraksi dengan Kevin tanpa saya. Kamu punya ratusan saksi dari ballroom. Prioritaskan menjaga bukti digital daripada membuat keributan. Aku mengunci ponselku. Panggilan dari Kevin masuk. Aku menolaknya. Dia menelepon lagi. Ditolak. Pada percobaan ketiga, sebuah pesan muncul. Sekar, tolong jangan membesar-besarkan masalah ini. Tekanan darah Mama naik. Ada banyak investor besar di sini. Kembalilah. Alia sedang hiperventilasi di ruang tunggu. Aku menatap pesan itu. Aku dikunci di sebuah ruangan selama 1 jam dan dia tidak bertanya apakah aku terluka. Alia menangis terlalu keras dan itu jadi darurat nasional. Aku mengetik 2 kata, hapus nomorku. Lalu aku memblokirnya. Rara menatap wajahku, campuran antara kelegaan dan kecemasan yang mendalam di matanya. Sekar, apa kamu benar-benar membatalkan pertunangan ini? Aku menyandang tasku di bahu. Menit di mana dia membiarkan orang lain memakai cincinku di altar.
pertunangan itu sudah tidak ada lagi. Tapi grup Surya tidak akan melepaskan ini begitu saja, bisik Rara. Aku tahu itu lebih baik dari siapapun. Di keluarga Surya, citra adalah Tuhan. Acara hari ini dipenuhi oleh para elit SCBD dan miliarder teknologi. Pengantin wanita yang berjalan keluar di tengah upacara adalah bencana PR yang fatal. Mereka pasti akan mencoba memutarbalikannya. Melukiskan diriku sebagai Bridezilla yang histeris dan irasional yang tidak bisa menangani tekanan, sama seperti yang mereka lakukan selama 5 tahun. Kapanpun Alia melewati batas, mereka selalu memberitahuku bahwa aku kurang empati. Aku berjalan kembali ke pintu suite, membungkuk dan memungut potongan kasar dari pelat kuningan yang rusak. Benda itu dingin dan berat, aku menjatuhkannya ke dalam tas bukti yang disodorkan Rara. Kita simpan ini juga, tanyanya. Iya, aku menatap bingkai pintu yang terbelah. Pintu tidak mengunci dirinya sendiri, dan aku tidak akan membiarkan mereka menulis narasinya hari ini. Tepat saat itu, Pak Chandra bergegas menghampiri. Mbak Sekar, Pak Surya menunggu di lobi utama. Beliau bilang akan mengantar Anda pulang. Pulang, aku hampir tertawa. Sejak kapan rumahku menjadi tujuan yang bisa dia dikte? Aku naik lift turun. Kevin sedang mondar-mandir di dekat jendela kaca setinggi langit-langit. Dia tampak berantakan. Dia telah merobek bunga mawar putihnya dan dasi kupu-kupunya menggantung longgar. Dia persis terlihat seperti pengantin pria yang tragis dan disalahpahami. Alia berdiri tepat di sebelahnya, mengenakan jas Kevin menutupi bahunya. Cincin itu masih ada di jarinya. Ketika dia melihatku, secara naluriah dia melangkah ke belakang Kevin. Kevin melangkah maju. Sekar, ayo kita pulang. Ke rumah siapa? Tanyaku. Ke rumah baru kita. Aku menatapnya. Aku telah membayar setengah dari uang muka rumah mewah di Menteng itu. Aku menghabiskan 3 bulan mengatur para kontraktor. Aku membeli setiap perabot di dalamnya. Dengan kata pulang, maksudnya aku diharapkan untuk duduk di sofaku sendiri dan mendengarkan dia menjelaskan bagaimana Alia memakai cincin kawinku hanyalah damage control logistik. Wajah Kevin menggelap. Apa kita benar-benar harus meributkan ini di lobi? Aku nggak meributkan apa-apa. Semoga hidupmu bahagia, kataku sambil melangkah menyamping menghindarinya. Dia meraih lenganku lagi, tapi kali ini aku menepisnya. Alia tiba-tiba menangis. Sekar, tolong jangan salahkan Kevin. Ini salahku. Aku cuma mau bantu dia menyelamatkan muka di depan para investor. Kalau kamu mau menghukum seseorang, hukum aku saja. Asal jangan tinggalkan dia. Kata-katanya diperhitungkan dengan sempurna. Dia melukiskan diriku sebagai agresor pahit yang mencerai-beraikan mereka dan dirinya sendiri sebagai martir yang tidak egois. Aku berhenti dan menoleh padanya. Jangan khawatir, Alia. Aku nggak akan menyalahkanmu. Alia tampak bingung. Aku tersenyum tipis. Aku akan menuntutmu ke pengadilan. Air mata seketika membeku di wajahnya. Kevin berteriak, Sekar. Aku mengabaikannya, mendorong pintu putar keluar menuju udara Jakarta yang panas. Aku menyadari aku menggenggam potongan kunci kuningan yang rusak itu begitu erat, hingga meninggalkan bekas di telapak tanganku. Petugas valet membawa mobil SUV-ku. Sebelum masuk, aku melirik kembali melalui kaca hotel. Kevin berdiri di sana, mengawasiku melalui panel yang terang benderang. Kami hanya berjarak beberapa meter, tapi rasanya jurang 5 tahun akhirnya terbuka lebar. Keesokan paginya, Ibu Surya mengirim sopir pribadinya untuk menjemputku. Aku menolak. Menjelang siang, dia sendiri yang meneleponku. Nadanya bahkan lebih dingin daripada saat di altar. Sekar, apa kamu sudah puas bermain sebagai korban? Kevin tidak tidur sama sekali semalaman, dan Alia harus diberi obat penenang karena dia sangat trauma dengan aksi konyolmu. Sebagai menantu utama di keluarga ini, kamu seharusnya memikirkan cara untuk mengeluarkan siaran pers bersama. Bukan sok jual mahal. Aku sedang berada di kantor Sekar. Merapikan dokumen-dokumen, dan speaker teleponnya. Sahabatku, Bella, dan Rara duduk di seberangku. Bella adalah sahabat sejatiku yang langsung mengejar penerbangan malam detik saat dia melihat berita gosip. Saat melihat perban di pergelangan tanganku, dia hampir saja naik gokar langsung ke mansion keluarga Surya dengan membawa tongkat bisbol. Aku mendekat ke telepon. Ibu Surya, saya bukan lagi calon menantu di keluarga Anda. Ada jeda 2 detik sebelum dia mendengus. Jangan lontarkan ancaman kosong tentang membatalkan pertunangan. Pernikahan memang bikin stres, tapi kamu membesar-besarkan masalah ini sepenuhnya. Bella memutar matanya sangat keras sampai aku pikir dia mungkin akan pingsan. Saya hanya menyatakan fakta, kataku lancar. Baiklah. Ibu Surya memotong kata-katanya. Kita akan mengadakan makan malam keluarga di mansion malam ini.
Saya akan mengumpulkan dewan direksi dan para tetua. Kita akan menangani ini secara diam-diam. Kalau kamu tidak datang, saya akan membawa wartawan ke studio event planning kecilmu itu. Aku tadinya mau menutup telepon, tapi karena menyadari ada masalah keuangan yang harus diselesaikan, aku setuju. Pada pukul 7 malam, aku tiba di mansion keluarga Surya di Pondok Indah. Aku dulu sering ke sini. Aku selalu bertanya pada Ibu Surya apa yang ingin dia makan untuk malam, membawakan tart bebas gluten, dan membantu koki pribadi menata makanannya. Dia dulu sering pamer ke teman-temannya, Sekar itu luar biasa berguna. Dulu aku pikir itu pujian, sekarang aku tahu itu artinya cuma gampang dimanipulasi. Ruang makan megah itu penuh sesak. Ibu Surya duduk di ujung meja mahoni, Kevin di sebelah kirinya. Mengejutkannya, Alia duduk di sebelah kanannya. Dia mengenakan sweater kasmir yang sopan, pergelangan tangannya dibungkus perban secara dramatis, tampak pucat dan rapuh. Saat aku masuk, Alia langsung berdiri. Sekar, kamu datang. Soal kemarin. Aku benar-benar minta maaf, dia meraih teko kristal untuk menuangkan air mineral untukku. Gak usah repot-repot, kataku. Ibu Surya membanting garpunya. Sekar, Alia sedang meminta maaf. Sampai kapan kamu mau mempertahankan sikap begini? Aku menarik kursi, meletakkan tas jinjing desainerku di lantai, dan duduk. Saya datang ke sini bukan untuk minum air. Kevin menatapku, kelelahan terukir di wajahnya. Sekar, aku banyak berpikir semalam. Aku akui sebagian dari apa yang terjadi itu menyakitkan. Tapi berjalan keluar secara dramatis di depan pers dan orang-orang SKBD itu sangat sembrono. Aku mengangkat alis. Sebagian dari apa yang terjadi itu menyakitkan. Rahangnya mengeras. Aku seharusnya nggak biarkan Alia memakai cincin itu. Tapi penghulu sudah menunggu. Para investor berbisik-bisik. Aku nggak bisa membiarkan grup Surya terlihat seperti lelucon. Aku mengangguk perlahan. Jadi, untuk menyelamatkan grup Surya dari terlihat seperti lelucon, kamu menjadikanku sebagai bahan tertawaan. Kamu tahu bukan itu maksudku, gumamnya. Lalu apa maksudmu? Dia terdiam. Alia menyela dengan lembut. Sekar, Kevin cuma panik. Dia sangat mencintaimu. Dia ketakutan saat kamu gak angkat telepon. Dia migrain semalaman. Aku melirik tangannya. Cincin platinum itu sudah tidak ada, tapi bekas lekukan merah samar masih tertinggal di jari manisnya. Kulihat kamu berhasil mencongkel cincin itu. Alia mendadak sepucat hantu. Kevin menjawab untuknya. Aku mengambilnya kembali, ada di berangkasku. Aku tertawa. Bagus, karena aku yang membayarnya. Ruang makan itu menjadi sunyi senyap. Alis Ibu Surya yang melengkung sempurna terangkat naik. Kamu yang bayar. Apa yang kamu bicarakan? Pernikahan adalah usaha patungan keluarga. Kenapa kamu bawa-bawa uang ke masalah ini? Sangat kampungan. Aku merogoh ke dalam tasku dan mengeluarkan setumpuk tebal buku besar keuangan yang sudah dicetak. Deposit venue, gaun desainer, catering, instalasi bunga, open bar, biaya planner, kuartet gesek, dan uang muka untuk cincin custom. Total keseluruhan Rp 8,6 miliar. Dari jumlah itu, Rp 5,1 miliar berasal langsung dari rekening bisnis perusahaanku. Sisanya berasal dari rekening pernikahan gabungan kita, dan aku mendanai 80% dari rekening gabungan itu. Aku mendorong tumpukan faktur itu lurus ke atas meja mahoni yang mengkilap. Karena pernikahannya batal, kita bisa melunasi sisa tagihannya malam ini. Wajah Ibu Surya berkerut. Seorang bibi berbisik keras, kukira pihak pengantin perempuan nyaris tidak menyumbang apa-apa. Ibu Surya memberinya tatapan membunuh. Kevin menatap tumpukan faktur itu. Sekar, apa-apaan ini? Aku nggak pernah bilang nggak akan menggantinya. Aku cuma khawatir kamu lupa. Aku paham, kataku santai. Karena kamu berhasil melupakan kalau pengantin wanitamu terkunci di sebuah ruangan. Kevin merendahkan suaranya. Aku kan sudah bilang, aku sedang menyelidiki masalah itu. Dan apa yang kamu temukan, dia tidak bisa menjawab. Mata Alia kembali berkaca-kaca. Sekar, apa kamu menuduhku mengunci pintunya? Demi Tuhan, itu bukan aku. Aku ada di ballroom. Ada ratusan saksi. Aku menatap lurus menembusnya. Aku nggak pernah bilang itu kamu. Perempuan itu membeku. Ibu Surya langsung turun tangan. Alia sudah seperti anak perempuan bagi saya sejak dia masih kecil. Dia punya hati emas. Nggak seperti kamu. Datang terlambat ke pernikahanmu sendiri dan sekarang melambai-lambaikan struk di depan wajah kami. Apa sebenarnya tujuanmu? Aku tidak ingin berdebat dengannya. Aku mengeluarkan laporan insiden resmi hotel. Ini adalah laporan insiden korporat dari Hotel Jayakarta.
Secara eksplisit dinyatakan bahwa kunci suite dihancurkan secara fisik. Kamera keamanan diretas secara manual untuk membuat titik buta, dan kredensial yang digunakan untuk masuk ke jaringan adalah milik Kevin. Darah tersedot habis dari wajah Ibu Surya. Kepala Kevin tersentak naik. Kamu menarik lock keamanannya, kenapa kamu nggak memberitahuku? Kenapa harus? Aku tertawa. Aku tiba-tiba merasa seluruh situasi ini konyol. Saat aku terkunci, kamu percaya rumor bahwa aku sedang mengamuk. Saat aku lolos dengan berdarah-darah, kamu menyuruhku jangan cemberut. Sekarang setelah aku punya bukti nyata adanya kejahatan, kamu marah karena aku tidak berkonsultasi denganmu dulu. Kevin, sebenarnya aku ini apa bagimu? Partnermu atau properti PR yang bergerak saat kamu menekan tombol? Wajahnya mengeras. Alia berdiri sambil menangis hebat. Sekar, berhenti bicara seperti itu padanya. Dia sedang di bawah tekanan besar dari Dewan Direksi saat ini. Kamu mendorongnya ke jurang. Aku memiringkan kepalaku. Saat kamu mencoba cincin kawinku, apa dia tidak di bawah tekanan? Saat kamu berdiri di tempat yang seharusnya aku tempati dan tersenyum ke arah kamera, apa dia tidak di bawah tekanan? Saat kamu membenamkan wajahmu di dadanya di depan 500 orang, apa dia tidak di bawah tekanan? Bibir Alia gemetar, dia tidak punya jawaban. Kevin akhirnya meledak. Sekar, cukup. Aku menatapnya. Dia membalas tatapanku. Di detik yang tepat itu, aku tahu pasti bahwa dia tidak buta terhadap apa yang Alia lakukan. Dia hanya tidak mengizinkanku untuk menyorotinya. Karena mengakuinya berarti menghancurkan ilusi tanggung jawab mulianya dan mengekspos dinamika toksik yang dia sukai. Ibu Surya menarik napas dalam-dalam, mencoba mendapatkan kembali kendali. Mari kita lakukan ini. Pernikahan ini resmi ditunda. Kita akan memberitahu pers bahwa kamu mengalami masalah kesehatan ringan. Kamu akan meminta maaf pada Alia atas tuduhan itu dan kita sapu masalah ini di bawah karpet. Kalau Bella ada di sini, dia pasti sudah membalikan meja makan itu. Tapi aku secara menakutkan sangat tenang. Pernikahan ini tidak ditunda, dibatalkan. Wajah Ibu Surya menggelap. Apa kamu serius? Kamu dan Kevin punya ekuitas bersama selama 5 tahun. Agensi acaramu mendapat kickback besar-besaran dari grup Surya. Jangan membakar jembatan yang gak bisa kamu bangun lagi. Kickback? Aku tersenyum. Ibu Surya, setiap kontrak antara Sekar, Co, dan grup Surya adalah perjanjian vendor yang dinegosiasikan dengan ketat. Mana dari akun-akun itu yang merupakan kickback? Tolong sebutkan satu saja. Dia tidak bisa. Kevin berbicara dengan suara rendah dan tegang. Sekar, jangan lakukan ini. Aku berdiri. Saya datang ke sini bukan untuk meminta izin kalian. Pertunangan ini berakhir, tagihannya harus dibayar. Perjanjian pranikahnya batal, komunikasi lebih lanjut akan melalui penasihat hukum saya. Aku meraih tas jinjingku dan berbalik untuk pergi. Alia tiba-tiba menerjang maju, mencengkeram lengan bawahku. Suaranya bergetar. Sekar, tolong jangan pergi. Ini salah paham besar. Kalau kamu sebenci itu padaku, aku akan pindah jauh. Aku nggak akan menemui Kevin lagi. Tolong. Kuku akriliknya menancap tepat di korengku yang masih baru. Aku menyentakkan lenganku ke belakang secara refleks. Alia melemparkan dirinya ke belakang dengan embusan napas dramatis, jatuh ke lantai. Alia, Kevin bergerak murni karena insting, berlutut dan menangkapnya. Alia membenamkan wajahnya di leher Kevin, terisak dengan timing yang sangat pas. Sekar, aku cuma mau minta maaf, kenapa kamu mendorongku? Ruang makan itu meledak. Ibu Surya menjerit, Sekar, kamu psikopat. Aku hanya menatap ke bawah ke arah Alia. Dia berpegangan pada dada Kevin dengan tangan kirinya. Tangan kanannya diletakkan dengan anggun di atas lututnya. Di jari manisnya, bekas merah samar itu masih terlihat. Pengingat yang mencolok bahwa dia telah mencoba mencuri hidupku. Aku mengeluarkan iPhone-ku dari saku dan mengetuk tombol berhenti merekam. Aku telah menjalankan aplikasi voice memo sejak aku masuk melalui pintu tadi. Aku menatap Kevin. Apa kamu akan percaya padanya kali ini juga? Kevin, yang masih memeluk Alia, membeku. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keheningannya adalah satu-satunya jawaban yang kubutuhkan. Aku mengangguk, paham. Aku berbalik dan berjalan keluar dari pintu depan. Di tengah jalan masuk mansion, aku mendengar Kevin berlari mengejarku. Sekar, aku terus berjalan. Jangan rilis rekaman audio itu, teriaknya, suaranya turun 1 oktav. Aku berhenti dan berbalik. Reaksi pertamanya bukanlah mempertanyakan apakah Alia berbohong. Reaksinya bukan untuk bertanya apakah aku baik-baik saja.
Dia ketakutan setengah mati aku akan membocorkan rekaman itu ke Lamturah. Hatiku menjadi sepenuhnya, secara permanen, dingin. Jangan khawatir, Kevin, kataku. Dia menghela napas, terlihat sangat lega. Lalu aku menambahkan, aku nggak akan cuma merilis rekaman audio. Aku menyetir langsung kembali ke studioku di Jakarta Pusat. Bella sudah menunggu dengan segelas matcha latte hangat. Detik saat dia melihat wajahku, dia bertanya, apa mereka minta maaf? Mereka menuntutku minta maaf pada Alia, kataku sambil meletakkan tasku di meja. Bella menutup matanya, memijat pelipisnya. Apa otak Kevin sudah dilobotomi pakai kue pengantin? Aku menyesap matcha itu dan menyadari aku belum makan apapun seharian. Perutku melilit penuh asam, tapi dibandingkan dengan penderitaan menyesakkan di altar kemarin, rasa sakit fisik ini justru membuatku sadar. Aku meng-airdrop rekaman audio itu ke MacBookku dan mencadangkannya ke server cloud yang aman. Kemudian aku menyusun setiap tagihan, laporan insiden hotel, dan tangkapan layar pesan Rara ke dalam folder digital yang rapi. Bella duduk di seberangku. Apa strateginya sekarang? Pertama, kita selidiki cincinnya. Bella berkedip. Cincin custom itu? Cincin yang dipakai Alia bukan cincin yang kupilih, jelasku. Kelihatannya mirip dari jauh, tapi ada yang salah. Cincin kawinku adalah cincin Eternity Platinum minimalis yang ramping. Cincin Alia punya berlian tengah berpotongan per yang besar dengan halo. Itu sama sekali bukan selera estetikaku, tapi itu persis dengan apa yang disematkan Alia di papan Pinterest-nya. Keesokan paginya, aku pergi ke toko perhiasan mewah di Tamrin, membawa salinan bukti pembayaranku. Manajer butik itu langsung mengenaliku. Aku pernah datang 3 kali untuk fitting. Dia tampak sangat gugup. Mbak Sekar. Saya melihat artikel berita kemarin. Mesin PR Grup Surya bergerak cepat. Tadi malam, gosip buta sudah masuk ke akun-akun gosip. Pernikahan sosialita hancur oleh pengantin wanita neurotik yang mengalami episode manik. Pengantin pria pahlawan tragis dan sahabat masa kecil terpaksa melakukan damage control. Mereka tidak menyebut nama, tapi siapapun yang ada di lingkaran itu tahu. Aku tidak menanggapi komentarnya. Aku menggeser tanda terima melintasi meja kaca. Saya perlu melihat catatan pengambilan untuk pesanan ini. Manajer itu ragu-ragu. Pak Surya yang mengambil cincin-cincin itu. Kapan? 3 hari sebelum upacara. Apa ada orang bersamanya? Manajer itu tidak berani menatap mataku. Saya, sebagai pihak penandatangan bersama yang membayar deposit 60% dari rekening gabungan, punya hak hukum untuk melihat riwayat transaksinya, kataku tegas. Dia menghela napas dan memutar monitornya. Layar itu menunjukkan bahwa cincin minimalis asli telah diambil oleh Kevin. Tapi di hari yang sama, pesanan kilat ditempatkan untuk cincin yang sama sekali berbeda. Metode pembayarannya adalah rekening gabungan pernikahan. Di bagian catatan, tertulis, ukuran disesuaikan untuk Alia. Alia lebih suka potongan per yang sangat berkilau. Aku menatap layar dan tertawa sumbang. Manajer itu salah tingkah. Mbak Sekar. Pak Surya bilang pada kami kalau itu cincin cadangan untuk pemotretan. Cincin cadangan. Ukuran yang disesuaikan untuk wanita lain. Manajer itu tampak ingin bumi menelannya bulat-bulat. Aku memotret monitor itu dengan ponselku. Mbak Sekar, Anda tidak boleh memotret sistem internal. Pengacara saya akan memberikan surat panggilan untuk catatan ini besok. Potongku sebelum dia sempat melanjutkan. Dia menutup mulutnya. Saat aku berbalik untuk pergi, manajer itu tiba-tiba memanggil, Mbak Sekar, off the record. Seminggu sebelum pernikahan, Mbak Alia datang untuk mencoba cincin itu. Dia bilang tangannya mirip dengan tangan Anda, dan dia ingin menguji bagaimana cincin itu difoto. Tapi, ukuran cincin Anda 6, dan dia 4,5. Ukurannya sama sekali berbeda. Aku berhenti. Itu berarti Alia sudah tahu jauh-jauh hari bahwa cincin itu miliknya. Dia secara tidak sengaja memakaikannya dalam keadaan panik. Dia mencobanya, memesannya, dan menunggu momennya di altar. Berjalan keluar menuju jalanan Tamrin, sinar matahari terasa menyilaukan. Ponselku bergetar. Kevin. Aku menjawabnya. Kenapa kamu ke toko perhiasan? Tuntutnya seketika. Aku melihat lampu lalu lintas berubah. Mengaudit keuangan kita. Sekar, tolong berhenti berasumsi yang terburuk dalam setiap situasi. Aku tertawa. Oke. Jelaskan kenapa kamu pakai dana pernikahan gabungan kita untuk membelikan Alia cincin berlian. Keheningan melanda saluran telepon. Itu properti untuk fotografer. Toko perhiasannya mencatat kalau Alia suka kilaunya. Cuma itu. Napasnya tercekat.
Beberapa detik kemudian, dia menambahkan, dia cuma membantuku memilih desain pengganti sementara. Perbedaan ukurannya itu murni kesalahan administrasi. Kevin, kalau kamu mau bohong, setidaknya pekerjakan penulis naskah yang lebih bagus. Suaranya merendah, syarat akan rasa frustrasi. Sekar, aku lelah. Saham grup Surya anjlok gara-gara drama tabloid ini. Kalau kamu terus menggali, ini cuma akan menyakiti semua orang. Satu-satunya orang yang terluka adalah kamu. Apa kamu mengancamku? Dia menghela napas, terdengar seperti orang tua yang kecewa. Jangan lupa, Sekar, agensimu masih memegang 3 kontrak acara besar dengan grup Surya. Memperkeruh ini bukan langkah bisnis yang bagus. Dia menyandera mata pencaharianku. Aku berdiri di tepi trotoar. Kontrak itu antara Sekar, Cho, dan klien pihak ketiga, Kevin. Grup Surya hanyalah sponsor perantara. Kalau kamu mau melanggar kontrak, kirimkan saja ke departemen hukumku. Nada suara Kevin berubah ganas. Sejak kapan kamu jadi penuh perhitungan begini? Sejak kamu membiarkan dia merebut tempatku, kataku, lalu menutup telepon. Kembali ke studio, Rara memutar laptopnya. Sekar, sebuah email anonim baru saja masuk ke saluran pengaduan kita. Tidak ada teks di email itu, hanya serangkaian tangkapan layar. Itu adalah grup obrolan berjudul Geng Alia. Ikon Alia muncul. Mengganti pengantin wanita itu bukan hal yang mustahil. Tergantung siapa yang diprioritaskan Kevin saat waktunya habis. Seseorang membalas. Apa kamu beneran mau jalan di lorong? Gimana kalau Sekar ngamuk? Alia. Dia itu terobsesi banget jaga citra sempurna. Biarpun dia marah besar, dia nggak akan bikin keributan di depan direksi. Dan kalau dia sampai gila, lebih bagus lagi. Semua orang akan lihat betapa psikopatnya dia. Di tangkapan layar lain, asisten Alia, Tasya, mengirim pesan. Aku udah amankan kartu kunci master. Apa kita yakin kunci fisiknya rusak? Alia. Aman. Kita cuma kasih dia waktu menyendiri timeout. Sebentar. Waktu musiknya mulai, dia udah telat buat jalan. Aku menatap piksel-piksel itu. Ini bukan kesalahpahaman. Ini bukan kejahatan yang didorong emosi sesaat. Ini sabotase yang direncanakan. Rara gemetar karena marah. Ini secara harfiah tindak pidana, kan? Setidaknya, ini mimpi buruk perdata, kataku. Bella meraih ponselnya dan meneruskan email itu ke Vino, pengacara kami. Vino langsung membalas. Tangkapan layar butuh otentikasi. Tapi ini cukup untuk mengajukan perintah darurat untuk menjaga barang bukti. Jangan posting ini ke publik dulu. Biarkan mereka menggali kuburan mereka sendiri. Aku menyuruh Rara melacak IP pengirim anonim itu. 10 menit kemudian resepsionis memanggil saluranku. Mbak Sekar, ada tamu. Aku mendongak dan melihat Kevin menerobos pintu kaca kantorku. Alia membuntuti dari dekat di belakangnya. Dia tampak pucat, matanya merah. Mengenakan mantel wol biru muda. Dia terlihat sangat rapuh sehingga angin kencang mungkin bisa menghancurkannya. Tapi bagiku, dia cuma terlihat menyedihkan. Kevin tidak membuang waktu. Dia menampar sebuah dokumen hukum ke mejaku. Sekar, tanda tangani NDA ini. Aku menutup laptopku. Apa ini? Perjanjian larangan saling menjelekkan, non-disparagement, bersama, katanya. Kita akan rilis pernyataan bersama yang menyatakan bahwa pintu hotel malfungsi. Kamu menderita serangan panik akibat stres dan Alia turun tangan untuk mengatur massa. Grup Surya akan mengganti 50% biaya pernikahanmu ditambah biaya kompensasi. Kita kubur masalah ini. Aku menatap kertas itu. Kubur masalah ini, air mata tumpah dari bulu mata Alia. Sekar, aku tahu kamu benci aku. Tapi kalau ini sampai masuk ke media, karier Kevin bakal hancur. Aku sumpah demi nyawaku aku cuma mau bantu. Tolong. Aku menatapnya. Mencuri kartu kunci cadanganku itu namanya membantu, wajahnya membeku. Kevin mengernyit. Kartu kunci cadangan apa? Aku tidak menjawab. Aku membuka laptopku, memutarnya, dan menunjukkan kepada mereka tangkapan layar obrolan grup itu. Tasya, aku udah amankan kartu kunci master. Alia, kita cuma kasih dia waktu menyendiri. Kantor itu menjadi sunyi seperti kuburan. Semua warna tersedot dari wajah Alia. Kevin menatap layar, memandang wanita di sebelahnya seolah dia sedang melihat orang asing. Aku bersandar di kursi ergonomisku. Apa kamu masih memintaku menandatangani NDA ini? Kevin tidak berbicara untuk waktu yang lama. Keheningan itu menggantung berat, kali ini diarahkan pada Alia. Alia panik. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, air mata mengalir di wajahnya. Enggak, itu palsu. Aku nggak ngirim itu. Dari mana kamu dapat ini, Sekar?
Orang-orang bisa bikin chat WhatsApp palsu setiap saat. Kenapa kamu berusaha menjebakku? Dia mencengkeram lengan baju Kevin. Kevin, kamu harus percaya padaku. Aku nggak mungkin ngomong kayak gitu. Kevin tidak menenangkannya. Tapi aku sudah tidak peduli lagi siapa yang dia percayai. Aku menggeser NDA itu kembali ke seberang meja. Aku nggak akan menandatanganinya. Kevin menatapku. Sumber tangkapan layar itu nggak terverifikasi. Bukti itu nggak akan kuat di pengadilan. Makanya aku belum mempostingnya di TikTok, kataku. Pengacaraku akan meminta surat panggilan ke Apple, WhatsApp untuk meminta log servernya. Alia meratap, kenapa kamu berusaha menghancurkanku? Apa salahku padamu? Aku tumbuh besar bersama Kevin. Aku nggak pernah mencoba merebut tempatmu. Bella, yang bersandar di ambang pintu, mendengus keras. Kamu secara harfiah berdiri di tempatnya di altar, memakai cincinnya, dan kamu bilang gak pernah coba merebut tempatnya. Terus kamu mau lakuin malam pertamanya buat dia juga? Alia tampak seperti habis ditampar. Kevin. Rengeknya. Bella, tegur Kevin, ini urusan antara aku dan Sekar. Bella tidak mundur. Oh ya? Terus ngapain bawa Alia? Apa kamu butuh dia buat nyiram tanaman kantor Sekar pakai air mata buayanya? Rara sampai harus menutup mulutnya untuk menyembunyikan tawa. Rahang Kevin mengeras. Aku mengangkat tangan, membungkam Bella. Kevin, apa kamu datang ke sini untuk menyelesaikan ini atau untuk membungkamku? Dia mengernyit. Aku mencoba mengurangi kerugiannya. Mitigate damage. Kerugian buat siapa? Dia tidak bisa menjawab. Akan aku jawab buatmu, kataku. Harga saham grup Surya, status sosial keluargamu, kepercayaan dewan direksi. Sadar nggak kalau kesejahteraanku nggak ada dalam daftar itu? Kevin menelan ludah dengan susah payah. Sekar, aku tahu kamu terluka. Enggak, kamu nggak tahu, potongku. Kamu cuma tahu kamu sudah kehilangan kendali atas narasinya. Dia menatapku, kilatan kelelahan dan iritasi luar biasa melintas di matanya. Aku dulu sangat takut dengan tatapan itu. Detik saat dia terlihat lelah, aku akan mundur. Sekarang, menatapnya terasa seperti menatap orang asing. Tiba-tiba, Alia memegangi dadanya. Dia mulai terengah-engah mencari udara. Kevin? Aku nggak bisa napas, lututnya lemas, dan Kevin menangkapnya secara refleks. Kantor itu jatuh ke dalam kekacauan selama sepersekian detik. Telepon ambulans 119, teriak Kevin. Alia mencengkeram kerah jas Kevin sambil menggelengkan kepalanya. Jangan bikin keributan. Nanti Sekar makin marah. Bella memutar matanya. Kalau nggak mau bikin keributan, mungkin jangan pingsan di lobi orang. Kevin mengangkat Alia ke dalam pelukannya. Dia menatapku dengan ekspresi rumit menyalahkan, kelelahan, dan kepasrahan yang tak berdaya. Sekar, kamu tahu dia punya kondisi jantung. Aku mengambil ponselku dan mulai menekan nomor. Bagus, nomor paramedis ada di panggilan cepat. Mata Alia langsung terbuka. Jangan, suaranya luar biasa kuat untuk seseorang yang sedang mengalami serangan jantung. Bahkan Kevin menatap ke arahnya dengan kaget. Aku membiarkan ibu jariku melayang di atas tombol panggil dan tersenyum. Kukira kamu nggak bisa napas. Alia menggigit bibirnya, air mata segar menggenang. Ini cuma kecemasan kronisku. Aku cuma butuh tiduran. Kalau begitu tiduran saja di dalam gocar, kataku. Ini kantor perusahaan, bukan klinik gawat darurat. Kevin akhirnya kehabisan kesabaran. Sekar, sejak kapan kamu jadi secuek ini? Aku menatap Alia yang bersandar aman di pelukannya. Dibandingkan dengan mengunci seorang wanita di sebuah kamar pada hari pernikahannya, sifat cuekku ini praktis bisa dibilang amal ibadah. Wajahnya mengeras. Aku menoleh pada Rara. Tolong antar tamu kita ke lift. Rara berjalan ke pintu kaca dan menahannya agar tetap terbuka. Alia membenamkan wajahnya di leher Kevin, bahunya bergetar karena isakan tanpa suara. Kevin menggendongnya keluar. Di pintu dia berhenti. Sekar, pikirkan apa yang kamu lakukan. Sampai bukti itu diverifikasi, menjalankan kampanye hitam cuma akan menghancurkan agensimu sendiri. Aku tidak mendongak dari laptopku. Terima kasih atas saran hukumnya. Hati-hati di jalan. Begitu pintu tertutup, kantor itu menjadi sunyi. Bella mengumpat dengan sangat kreatif. Rara tampak khawatir. Sekar, mereka akan menghapus grup WhatsApp itu. Aku tahu, kataku. Karena itulah kita serang duluan. Sore itu, Bino tiba di studio. Dia mengenakan setelan jas abu-abu yang tajam dan membawa tas kerja berpengaman. Ini intinya, katanya, meninjau tangkapan layar itu.
Pesan teks ini meyakinkan tapi bersifat sirkumstansial tanpa otentikasi. Untuk membangun kasus penyekapan, perampasan kemerdekaan yang kuat, kita butuh 3 hal. Metadata dari ponsel asli, log keamanan fisik hotel, dan seorang saksi. Aku membeberkan laporan insiden hotel, tanda terima toko perhiasan, rekaman audio dari makan malam, dan buku besar keuangan. Ekspresi Vino menjadi serius. Ini bukan lagi perselisihan domestik, kata Vino. Kalau kita bisa membuktikan ada niat kesengajaan, mereka bisa dituntut dengan ganti rugi perdata yang sangat besar. Ini melewati ambang batas tindak pidana, penahanan tidak sah, penyekapan. Kita bisa melibatkan Polda Metro Jaya. Bela memukul meja. Panggil polisi. Sekarang. Aku menggelengkan kepalaku. Belum. Aku tahu bagaimana cara keluarga Surya beroperasi. Menit di mana polisi terlibat, tim PR krisis mahal mereka akan memutarnya menjadi lelucon yang salah sasaran. Alia akan menangis. Mereka akan menyalahkan asistennya, Tasya. Kevin akan menulis cek untuk membuatnya menghilang. Aku butuh tembakan mematikan. Kill shot. Vino mengangguk. Prioritasmu adalah melindungi Sekar, Ko. Keluarga Surya sudah membocorkan cerita ke akun gosip bahwa kamu mengalami gangguan psikotik. Kalau opini publik mengkristal di sekitar isu itu, klien korporatmu akan menarik kontrak mereka. Aku menatap Rara. Berapa banyak pembatalan hari ini? Rara membuka CRM. 3 klien menunda uang muka mereka, 1 minta uang kembali, 2 menghilang tanpa kabar. Bella mondar-mandir. Mereka mencekik bisnismu biar kamu terpaksa menyerah. Kalau kamu menyerah sekarang, mereka menang. Tepat, kataku. Sekar, Ko, adalah karya seumur hidupku. 4 tahun bekerja 80 jam seminggu, survei venue tengah malam, dan menyelamatkan pernikahan outdoor dari hujan badai. Aku tahu betapa sulitnya membangun kepercayaan. Kevin juga tahu itu, makanya dia menggunakannya sebagai daya ungkit. Aku menutup mataku, menarik napas, dan membukanya. Siapkan siaran pers, peringat Vino. Kamu nggak boleh memposting pesan teks yang belum diverifikasi. Itu jalan cepat menuju tuntutan pencemaran nama baik, aku tahu. Aku membuka laptopku. Kita berpegang teguh pada fakta mutlak yang tak terbantahkan. Aku dikunci di sebuah ruangan. Hotel mengeluarkan laporan keamanan. Aku yang membayar pernikahan itu. Pertunangan dibatalkan. Biarkan netizen yang menyimpulkannya sendiri. Pukul 20.00, akun Instagram dan LinkedIn resmi Sekar, Chow, memposting grafik teks. Tidak ada omelan emosional, tidak ada maki-makian, hanya 3 slide. Slide pertama, salinan laporan insiden keamanan Hotel Jayakarta yang sudah disensor sebagian. Slide kedua, diagram lingkaran yang menunjukkan rincian finansial biaya pernikahan. Slide ketiga, foto pergelangan tanganku yang memar dan berdarah karena mendobrak pintu. Captionnya berbunyi, pada hari pernikahan saya dikunci di dalam bridal suite dan tidak dapat menghadiri upacara saya sendiri. Ini bukan ketakutan pranikah atau tantrum pengantin. Pertunangan dibatalkan secara permanen dan semua urusan kini berada di tangan penasihat hukum saya. Terima kasih kepada mereka yang telah menghubungi. Kami tidak akan menanggapi spekulasi tabloid yang tidak berdasar. Dalam 10 menit, kolom komentar meledak. Arus opini publik bergeser dengan sangat keras. Dikunci di kamar. Itu mah literally tindak pidana. Tunggu. Jadi besti yang heroik menggantikan itu nyuri cincin kawinnya? Woi, lapor polisi woi. Pengantin ceweknya bayar 80% dan cowoknya masih ngebiarin cewek lain berdiri di altar? Sampah banget. Kevin menelepon. Aku mengabaikannya. Ibu Surya menelepon, diabaikan. Pada pukul 23.00, sebuah pesan iMessage muncul dari nomor tak dikenal. Sekar, aku salah satu bridesmaid. Aku punya riwayat chat grup yang asli. Tapi aku nggak mau dituntut sama keluarga Surya. Aku duduk tegak di tempat tidur dan membalas. Kekebalan hukum macam apa yang kamu butuhkan? 5 menit kemudian, aku mau ketemu besok. Dan bukan cuma Tasya yang ngakali pintunya. Orang suruhannya Ibu Surya juga terlibat. Aku menatap layar yang menyala. Ibu Surya, bukan cuma Alia yang mencoba mencuri hidupku. Matriark keluarga Surya sendirilah yang telah mendalangi penyekapanku. Keesokan paginya, bridesmaid itu tiba. Hana, dia adalah teman satu geng Alia dari zaman kuliah dan telah direkrut sebagai bridesmaid di menit-menit terakhir. Dia duduk di ruang konferensi kami dengan gugup sambil memetik-metik tas pradanya. Sekar, aku harus membuat pernyataan resmi kalau aku nggak ada hubungannya dengan pintu itu. Cerokos Hana, aku pikir mereka cuma bercanda di grup. Aku menyodorkan sebotol air mineral Equil padanya. Fakta bahwa kamu ada di sini sudah cukup, Hana. Mata Hana memerah.
Setelah kamu posting pernyataan itu semalam, Alia ngamuk di grup WhatsApp. Dia bilang kamu sok jadi korban dan menyuruh kami semua bilang ke akun gosip kalau kamu mengalami gangguan mental dan menolak keluar. Dia bilang pengacara keluarga Surya bakal melindungi kami. Bela mendengus, halusinasi. Hana membuka kunci iPhone-nya. Ini riwayat chatnya. Aku sudah mengekspor metadatanya. Aku juga punya voice note-nya. Dia menekan tombol play. Suara khas Alia yang sok imut memenuhi ruangan. Santai aja, guys. Aku nggak berniat nyakitin dia. Aku cuma mau bikin dia telat. Kevin itu terobsesi banget sama Citra. Pas kuartet geseknya mulai, dia bakal panik dan nyuruh aku gantiin. Pas Sekar akhirnya keluar, dia harus terima kenyataan. Kalau dia ngamuk, semua orang bakal lihat betapa gilanya dia. Ruang konferensi itu sunyi senyap. Hana memutar file audio berikutnya. Tasya udah dapat kartu kuncinya, tapi gimana dengan slot pintu fisiknya? Suara Alia menjawab, orang-orangnya Ibu Surya yang urus. Buang aja kartu kuncinya dan pastiin kalian gak kerekam kamera. Cengkeramanku pada cangkir kopi mengerat. Vino segera memulai proses hukum untuk mengamankan bukti digital, mengambil sumpah tertulis, afidavit, dari Hana. Saat dia menandatangani surat-surat itu, Hana berbisik, aku minta maaf banget, Sekar. Aku tahu ada yang gak beres waktu kamu jalan di lorong sambil berdarah, tapi aku takut banget sama Ibu Surya. Kamu bicara sekarang, itu yang terpenting, kataku. Setelah Hana pergi, Vino membereskan tas kerjanya. Kita punya rantai bukti yang lengkap. Langkah selanjutnya, kita keluarkan somasi, cease and desist, resmi ke kantor pusat grup Surya, menuntut pencabutan pernyataan publik mereka, restitusi keuangan, dan pengembalian dana yang digelapkan. Bersamaan dengan itu, kita ajukan laporan polisi ke Polda Metro Jaya. Aku mengangguk, lakukan. Sore itu, pemberitahuan hukum resmi dilayangkan ke kantor pusat perusahaan grup Surya dan mansion keluarga Surya. Dalam 30 menit, Kevin muncul di studioku, sendirian. Dia terlihat seperti belum tidur berhari-hari. Resepsionis saya mencoba menahannya tetapi saya menekan tombol akses ke ruang konferensi. Dia melemparkan surat somasi itu ke atas meja kaca. Sekar, apa ini benar-benar harus sejauh ini? Aku menatapnya. Kamu seharusnya menanyakan pertanyaan itu ke ibumu dan Alia. Dia memucat. Dia jelas telah mendengar rekaman audio yang dilampirkan pengacaraku ke pemberitahuan itu. Ibuku bilang dia cuma menyuruh asistennya mengecek kuncinya. Dia pikir kamu takut menikah dan ingin memastikan kamu tidak kabur. Dia nggak pernah berniat mengurungmu. Aku tertawa keras. Jadi kuncinya rusak sendiri, kameranya meretas dirinya sendiri, dan kartu kunci cadangannya lenyap begitu saja ke udara, paham? Kevin mengusap wajahnya, aku tahu kamu nggak percaya padaku. Lupakan saja. Dia menatapku, suaranya pecah. Sekar, aku meminta maaf mewakili mereka. Mari kita batalkan pernikahan ini secara permanen. Aku akan mentransfer setiap sen yang sudah kamu keluarkan. Tolong cabut saja gugatannya. Alia punya jantung yang lemah. Dia nggak akan selamat dari persidangan pidana. Dan ibuku sudah terlalu tua untuk ini. Mendengar itu, gelombang kelelahan yang luar biasa melanda diriku. Dia masih, bahkan sampai sekarang, membuatkan alasan untuk mereka. Kevin, apa kamu tahu apa yang ada di kepalaku saat aku dikunci di kamar itu? Tanyaku pelan. Dia menelan ludah dengan susah payah. Aku berpikir, gimana kalau ada kebakaran? Gimana kalau aku nggak bisa dobrak pintunya? Gimana kalau semua orang benar-benar berpikir aku meninggalkan mereka? Apa ada satu saja dari kalian yang memikirkan itu? Dia menatap potongan kuningan bergerigi yang kubiarkan tergeletak di atas meja konferensi. Aku minta maaf. Itu adalah pertama kalinya dia terdengar benar-benar menyesal, tapi hatiku tidak berdebar. Permintaan maaf tidak dimaksudkan untuk menyembuhkan korban. Itu dimaksudkan untuk meringankan rasa bersalah pelaku. Tuntutannya ada di surat pemberitahuan hukum, kataku dingin. Permintaan maaf publik, pengembalian uang secara penuh. Alia dan ibumu akan menghadapi konsekuensinya. Dia mendongak, bolehkah permintaan maafnya dirahasiakan? Tidak, potongku. Kamu masih berpikir kalau kamu memohon cukup keras, aku akan luluh. Karena selama 5 tahun aku selalu begitu. Aku menggeser dokumen kedua melintasi meja. Ini adalah pemutusan perjanjian bisnis pranikah kita. Awalnya kita sepakat bahwa Sekar, Cho, akan menangani perencanaan acara untuk 2 gala grup Surya yang akan datang dengan harga diskon. Aku menarik diri. Kamu nggak bisa lakuin itu, panik Kevin. Gala perusahaan tahunan grup Surya itu minggu depan. Kita pakai desain konsepmu.
Dewan direksi sudah menyetujui susunan acaranya. Kontrak akhirnya tidak pernah ditandatangani balasan, tegasku. Aku memegang hak kekayaan intelektualnya. Haki, aku menggunakan hakku untuk mencabut izin penggunaannya. Suaranya turun menjadi bisikan berbahaya. Sekar, ini sabotase perusahaan. Kamu tahu betapa pentingnya gala itu untuk investor kuartal 3 kita. Kamu tahu betapa pentingnya pernikahanku bagi ruangan itu sunyi senyap. Dia tidak punya bantahan. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku nggak pernah mengira kamu bisa sekejam ini. Dan aku nggak pernah mengira kamu bisa sepengecut ini. Tiba-tiba, keributan meledak di luar. Resepsionisku menerobos masuk. Ombak Sekar. Alia ada di luar. Dia bilang kalau Ombak nggak turun, dia akan berlutut di trotoar sampai Ombak memaafkannya. Bella sudah berada di dekat jendela, wajahnya memerah karena marah. Dia literally berlutut, ada kerumunan orang yang mulai kumpul. Aku berjalan ke jendela. Di bawah sana di trotoar kota yang sibuk, Alia mengenakan gaun musim panas putih, berlutut di anak tangga beton gedungku. Tasya melayang di dekatnya, tampak tertekan. Pejalan kaki berhenti, mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam. Aku tidak perlu mendengarnya untuk tahu apa yang sedang dia lakukan. Dia sedang memainkan peran korban pamungkas. Kevin melihatnya dan segera bergerak menuju pintu untuk menyelamatkannya. Kevin, panggilku tajam, dia berhenti. Kalau kamu turun ke sana dan memeluknya, headline besok adalah CEO Grup Surya memilih sahabat masa kecil daripada mantan yang pahit. Silakan saja, dia membeku. Aku mengangkat teleponku dan memutar nomor polsek setempat. Halo, saya ingin melaporkan gangguan ketertiban umum dan masuk tanpa izin di alamat bisnis saya. Seorang wanita melecehkan staf saya dan memblokir pintu masuk. Ya, saya tunggu. Kevin menatapku dengan ngeri. Kamu memanggil polisi untuknya? Aku menunduk menatap kerumunan yang terbentuk di jalan. Kalau dia mau mengadakan pertunjukan, aku akan memberinya penonton yang layak. 10 menit kemudian, mobil patroli polisi datang dengan lampu menyala. Alia tampaknya tidak menyadari apa yang terjadi sampai petugas mendekatinya. Isakan palsunya tercekat di tenggorokannya saat mereka menyuruhnya mengosongkan tempat. Saat Tasya membantunya berdiri, Alia mendongak ke jendela lantai 2. Melalui kaca, tatapannya bertemu dengan tatapanku. Untuk pertama kalinya, dia tidak terlihat rapuh. Dia terlihat benar-benar berbisa. Aku menutup tirai. Bella menatapku. Kamu sudah berubah, Sekar. Ya, kataku. Dulu aku takut membuat orang merasa nggak nyaman. Sekarang, aku cuma takut dikunci di dalam kamar lagi. Video Alia berlutut secara alami menjadi viral di TikTok. Putaran PR-nya agresif, sahabat masa kecil memohon pengampunan. Pengantin tak berperasaan menolak menerima permintaan maaf. Siapa korban sebenarnya? Tim krisis Grup Surya memang hebat. Mereka tidak menyinggung soal pintu yang terkunci, CCTV yang diretas, atau cincin. Mereka cuma memotong video Alia menangis di trotoar, menambahkan lagu indie pop sedih sebagai background, dan membayar influencer untuk berdebat apakah aku bersikap terlalu kejam. Klien korporat mulai menelepon. Seorang CEO teknologi ternama membatalkan kontrak pesta liburannya. Sekar, kami suka pekerjaanmu, tapi opininya saat ini terlalu berantakan. Direksi kami nggak mau drama, aku tidak memohon, saya mengerti. Kami akan memproses pengembalian deposit Anda sesuai kontrak. Saat aku menutup telepon, Rara nyaris menangis. Itu pembatalan kelima. Bella mundar-mandir di kantor. Mereka mencoba membangkrutkanmu untuk memaksamu berdamai. Aku tahu, kataku. Sore itu, sabotase vendor dimulai. Toko bunga mewah langgananku tiba-tiba mengklaim mereka double booking. Kru pencahayaan AV utamaku bilang peralatan mereka sedang dalam perawatan. Seorang teknisi lampu yang sudah bekerja sama bertahun-tahun denganku mengirimiku pesan diam-diam. Grup Surya mengisyaratkan kalau kami terus ambil kontrak Sekar, kami akan kehilangan semua akun korporat Surya. Maaf, Mbak. Rara sangat marah. Ini boikot ilegal. Tarik kontrak vendornya. Keluarkan surat teguran pelanggaran kontrak sekarang juga. Kalau kita melakukan itu, kita menghancurkan hubungan kita dengan vendor-vendor ini selamanya, peringatku. Mereka sudah menghancurkan hubungannya, balas Rara. Aku memanggil rapat internal dengan seluruh karyawan. Mulai hari ini, kita aktifkan semua vendor cadangan. Setiap pembayaran berjalan murni melalui rekening perusahaan. Vendor manapun yang terikat dengan Grup Surya masuk daftar hitam. Aku menatap stafku. Aku tahu mereka takut. Sekar, adalah agensi butik. Kami tidak bisa melawan konglomerat bernilai miliaran dalam perang saling menggerus. Kalau kalian mau bertahan, gaji kalian terjamin.
Kalau kalian mau keluar, saya akan berikan cek pesangon hari ini juga. Nggak ada sakit hati. Ruangan itu sunyi. Rara berbicara lebih dulu. Aku bertahan. Resepsionis mudaku mengangkat tangannya. Saya juga bertahan. Saya lihat Alia menghalangi pintu kemarin. Dia itu mimpi buruk. Seorang koordinator junior menambahkan, saya kenal belasan teknisi AV lepas yang butuh kerja. Saya akan telepon mereka. Malam itu, kami merilis pernyataan publik kedua kami. Kali ini, kami merilis rekaman keamanan dari bagian depan gedungku. Rekaman itu menunjukkan resepsionisku dengan sopan meminta Alia pergi 4 kali berturut-turut. Rekaman itu menunjukkan Alia menolak, menjatuhkan dirinya ke lutut, dan Tasya secara aktif menyuruh orang-orang di sekitar untuk memastikan mereka mendapat angle yang bagus. Captionnya berbunyi, kami menolak didefinisikan oleh narasi PR yang dimanipulasi. Sekar Cho, tetap buka untuk bisnis. Tolong berhenti melecehkan staf kami. Internet langsung berbalik arah seketika. OMG, asistennya beneran ngarahin kerumunan buat ngerekam. Berlutut nutupin pintu masuk bisnis orang itu kelakuan orang gila. Pengantin cowoknya kemana sih di saat kayak gini? Kevin akhirnya menyerah. Dia memposting permintaan maaf panjang di aplikasi Notes di Instagram. Dia menyatakan bahwa ada kesalahpahaman yang disesalkan di pernikahan, bahwa Sekar sangat terluka, dan bahwa dia meminta privasi untuk semua pihak tidak bersalah yang terlibat. Pihak tidak bersalah, dia masih tidak mau menyebut nama Alia. Apa kita akan merespons? Tanya Bella. Kita tunggu rekaman hotel, kataku. Beberapa hari kemudian, Pak Chandra dari hotel menelepon. Mereka telah memulihkan rekaman CCTV mentah yang belum diedit dari server cadangan sebelum sudut kamera dimanipulasi. Tapi karena masalah pertanggungjawaban hukum, mereka hanya akan merilisnya melalui surat panggilan hukum resmi. Vino mempercepat prosesnya. 3 hari kemudian, kami mendapatkan drive itu. Kami berkumpul di ruang konferensi. Rekaman itu menunjukkan lorong pada pukul 02.03 SAM pagi. Alia dan Tasya mendekati bridal suite. Tasya mengeluarkan kartu kunci dari sakunya. Alia mengecek ponselnya, mengangguk, dan Tasya menggesek kunci itu, menjejalkan sepotong logam ke dalam pelat pengunci. Kemudian seorang wanita tua dengan blazer tajam melangkah ke dalam bingkai. Itu Gita. Napas Rara tercekat. Asisten eksekutif Ibu Surya. Gita menempelkan tanda rusak, butuh perawatan yang dicetak ke atas gagang pintu. Kemudian ketiganya pergi. Pada pukul 10.08 pagi, Alia muncul kembali di kamera. Dia menoleh ke lensa, menatap lurus ke arahnya, dan menyeringai. Tak ada seorang pun di ruang konferensi yang bernapas. Rara menangis. Dia benar-benar ngunci kamu di dalam kandang. Bella mengertakkan giginya. Bawa ini langsung ke polisi. Aku menatap layar. Aku merasa sepenuhnya. Secara mutlak, tenang. Badai telah berlalu. Aku memegang petir di tanganku. Ajukan laporan polisinya, kataku pada Vino. Malam itu kami pergi ke Polda Metro Jaya. Detektif melihat rekaman itu dan bertanya, apakah Anda yakin ingin mengajukan tuntutan pidana atas perampasan kemerdekaan, penyekapan? Sangat yakin, kataku. Saat aku sampai di rumah dan keluar dari kamar mandi, interkomku berbunyi. Itu Kevin. Dia berdiri di lobi gedung apartemenku. Dia tampak kacau. Jas kusut, tidak bercukur. Aku tidak membukakan pintu untuknya. Dia berbicara ke interkom. Sekar, aku sudah melihat rekaman dari pengadilan itu. Aku bersandar ke dinding, diam. Aku minta maaf, bisiknya. Suaranya terdengar hancur, tapi aku cuma merasa lelah. Akulah yang terjebak di balik pintu, dan sekarang dia akhirnya tahu rasanya terkunci di luar. Aku membiarkannya berdiri di lobi selama setengah jam sampai dia menyerah. Dia mengirim pesan teks. Aku beneran gak tahu mereka akan bertindak sejauh itu. Aku gak tahu. Pertahanan pamungkas seorang pengecut. Dia tidak tahu mereka mengunciku. Dia tidak tahu Alia menginginkan cincinku. Tapi dia tahu aku menghilang. Dia tahu cincin itu bukan ukuranku. Dan dia tetap menyuruh penghulu untuk melanjutkan acara. Keesokan harinya, polisi secara resmi memanggil Alia, Tasya, dan Gita untuk diinterogasi. Grup Surya masuk ke dalam kondisi panik. Ibu Surya meneleponku. Kesombongan aristokratisnya hilang, digantikan oleh kepanikan mentah. Sekar, apa maumu? Penyelesaian. Settlement. Kamu gak bisa menuntut Alia secara pidana. Dia masih muda. Catatan kriminal akan menghancurkan hidupnya. Aku berhenti mengetik di laptopku. Ibu Surya, waktu dia mengunci saya di kamar itu,
Apa dia khawatir akan menghancurkan hidup saya? Tapi kamu baik-baik saja, teriak Ibu Surya. Aku tertawa. Ah, pembelaan klasik. Anda selamat, jadi nggak ada bahaya yang terjadi. Katakan itu pada hakim. Aku menutup telepon. Sore itu, Kevin datang ke kantorku. Kali ini, aku membiarkannya naik. Kami perlu menyelesaikan pemisahan aset hukum kami. Dia duduk di seberangku dengan wajah hampa. Aku sedang mengurus ibuku. Kamu nggak usah berurusan dengannya. Aku tahu, kataku. Dia mendongak. Sekar, aku benar-benar nggak tahu mereka melakukan itu. Alia memberitahuku kalau kamu kena serangan panik dan minta dibiarkan sendiri. Dia bilang dia cuma berdiri menggantikan untuk menenangkan para investor. Aku percaya padanya. Kamu nggak percaya padanya, koreksiku. Kamu memilih untuk tidak percaya padaku. Kamu merasa lebih mudah mempercayai aku sedang mengalami histeria meluap-luap daripada mengecek apakah aku aman. Kamu membangun dinamika di mana aku selalu jadi kerusakan tambahan tumbal. Kata-katanya tercekat. Aku menarik sebuah kotak beludru kecil dari laci mejaku dan mendorongnya ke arahnya. Di dalamnya ada kunci rumah menteng, kartu kredit gabungan kami, dan cincin pertunangan berlian. Aku mengembalikan ini. Dia menatap kotak itu seperti menatap granat aktif. Sekar, tolong. Aku bisa berubah. Aku akan memecat Alia dari perusahaan. Aku akan memutus hubungan dengan ibuku. Kita bisa mengulang pernikahannya, acara privat khusus untukmu. Aku menatapnya dan teringat pria yang kutemui 5 tahun lalu. Kami dulu sering makan pizza murah di pinggir jalan jam 2 pagi di apartemen studioku yang sempit sambil dia mengerjakan presentasi bisnisnya. Dia berjanji padaku akan memberikanku dunia. Dia mendapatkan dunia itu, dan dia memberikan tempatku di dalamnya kepada orang lain. Aku nggak mau mengulang apapun, Kevin. Lalu apa yang kamu mau? Aku mau kamu mengakui bahwa setiap kali kamu memintaku berjiwa besar selama 5 tahun terakhir, kamu sedang perlahan-lahan mengunci pintu hubungan kita. Wajahnya menjadi sepucat kapur. Alia nggak tiba-tiba berubah jadi supervillain, lanjutku. Dia melewati batas karena kamu membuktikan padanya kalau tidak akan ada konsekuensinya. Ibumu merencanakan ini karena dia tahu pada akhirnya kamu akan menekanku untuk menerimanya. Ponsel Kevin tiba-tiba bergetar di atas meja. Itu dari Alia. Dia menolaknya. Telepon itu berbunyi lagi. Dia menolaknya lagi. Pesan suara secara otomatis ditranskripsikan ke layar kuncinya. Teksnya sangat besar. Kevin, jangan tinggalkan aku. Aku nggak lakuin ini sendirian. Ibumu yang bilang kalau Sekar itu terlalu mengatur dan perlu dikasih pelajaran. Dan kamu yang bilang aku boleh pakai cincinnya. Kamu bilang Sekar pasti ngerti. Sekarang kalian semua mau menumbalkan aku. Kantor itu menjadi sangat hening. Aku menatap Kevin. Kamu memberitahunya kalau dia boleh memakai cincin itu. Dia membuka mulutnya tapi tidak ada suara yang keluar. Aku berdiri. Urusan kita selesai. Dia bergegas berdiri. Sekar, aku panik. Aku nggak bermaksud begitu. Aku pikir kamu cuma akan telat sedikit. Aku pikir kamu akan mengerti. Aku nggak mau cinta yang menuntutku untuk terus-menerus memaklumi penghinaanku sendiri. Kataku. Dia berdiri membeku saat aku menekan bel memanggil keamanan untuk mengawalnya keluar. Di pintu dia menoleh ke belakang. Kalau aku perbaiki semua ini, apa masih ada kesempatan? Nggak ada. Pintu tertutup. Aku duduk kembali. Dadaku terasa kosong. Bukan karena cinta yang tersisa, tapi karena kesadaran bahwa aku akhirnya telah mengangkat tumor yang kubawa selama 5 tahun. Malam itu Alia memposting manifesto besar-besaran di internet. Dia mengklaim bahwa dia adalah anak yatim piatu tak berdaya yang bergantung pada keluarga Surya, bahwa dia cuma turun tangan karena Kevin memohon padanya, dan bahwa Sekar selalu menjadi penindas. Dia mengakhirinya dengan kalimat, "Jika terlalu mencintai seseorang adalah sebuah kejahatan, maka aku bersalah." Bella rasanya ingin melempar ponselnya ke dinding. Dia benar-benar perwujudan dari playing victim. Nanti saja, kataku, karena gala korporat tahunan grup Surya itu besok, dan aku menerima undangan. Ibu Surya telah mengirimkannya sebagai ajang unjuk kekuasaan, mencoba memaksaku muncul dan berpura-pura semuanya baik-baik saja demi menyelamatkan muka di depan para investor. Kalau aku tidak pergi, aku dianggap picik. Kalau aku pergi, aku dianggap sudah tunduk. Apa kamu beneran mau masuk ke kandang singa? Tanya Bella. Aku yang merancang kandang singa itu. Aku tersenyum. Gala itu diadakan di sebuah venue mewah di pusat kota. Dekorasinya benar-benar berantakan. Tim internal Surya telah mencoba menjiplak desain asli acaraku, menghasilkan mimpi buruk korporat yang murahan dan tidak serasi. Aku masuk mengenakan setelan celana Tom Ford hitam pekat yang tajam,
Rambutku disisir rapi ke belakang. Bekas luka samar di pergelangan tanganku terlihat. Saat aku masuk, ruangan menjadi sunyi. Ibu Surya memaksakan senyum dan berbaris menghampiri. Sekar, kamu datang. Aku tahu kamu akan sadar diri. Aku menghindar dari pelukannya. Ibu Surya, kita tidak sedekat itu. Senyumnya menegang. Alia muncul di sebelah Kevin di podium VIP, mengenakan gaun sutra putih, tampak seperti nyonya rumah. Ketika dia melihatku, dia menegang. MC naik ke panggung. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita lihat kembali pencapaian luar biasa yang telah diraih grup Surya tahun ini. Layar LED raksasa di belakang panggung menjadi gelap. Kevin melangkah ke mikrofon bersiap memberikan pidato intinya, tapi video yang diputar bukanlah sizzle reel perusahaan. Karena Sekar, Cho, yang telah merancang jaringan AV untuk acara ini berbulan-bulan yang lalu, Rara masih memiliki akses back-end. Dan kami membajak tayangannya. Layar berkedip, dan tiba-tiba rekaman keamanan lorong Hotel Jayakarta yang mentah dan belum diedit diputar dalam resolusi 4K yang jernih. Alia, Tasya, dan Gita mengunci bridal suite. Alia menatap ke kamera dan menyeringai. Ballroom meledak dalam kekacauan. Alia menjerit, matikan, matikan. Dia mencoba lari ke booth AV, tapi dihalangi oleh pihak keamanan. Wajah Ibu Surya memucat. Sekar, apa kamu gila? Aku berdiri di tengah ruangan menyesap sampanye. Saya hanya ingin memastikan semua orang melihat presentasi lengkapnya. Layar berkedip lagi. Kali ini, layar menampilkan faktur-faktur. Bukti pembayaran untuk cincin berlian pierkat khusus, transkrip audio saat Alia mengakui Ibu Surya mengatur penyekapan itu. Dan akhirnya, transkrip audio Alia yang berteriak bahwa Kevinlah yang menyuruhnya memakai cincin itu. Para investor perusahaan di ruangan itu menatap panggung dengan jijik. Kevin berdiri membeku di podium, karirnya menguap secara real time. Alia jatuh berlutut memegang kaki Kevin. Ini palsu, Kevin. Dia memalsukannya. Kevin menatap ke arahnya, matanya mati. Untuk pertama kalinya, dia tidak melindunginya. Dia melangkah mundur, menarik kakinya. Jangan sentuh aku. Alia sadar dia telah kehilangan pionnya. Dia berbalik ke arah kerumunan. Sekar itu psikopat, dia punya segalanya, uang, status, Kevin. Aku nggak punya apa-apa, aku cuma pengen satu hari saja merasa spesial. Keheningan di ruangan itu memekakkan telinga. Topengnya akhirnya terlepas. Ibu Surya mencengkeram lenganku. Sekar, kamu menang. Hentikan videonya. Kita bisa selesaikan ini secara kekeluargaan. Saat Anda menyuruh asisten Anda mengunci saya di dalam kamar, kenapa Anda nggak menyelesaikannya secara kekeluargaan? Tanyaku lantang. Dia pucat. Aku melakukannya untuk melindungi putraku. Kamu terlalu mendominasi. Kamu harus tahu batasanmu. Beberapa anggota dewan tersentak. Dia baru saja mengakui kejahatannya di depan mikrofon yang menyala. Investor langsung mulai berbondong-bondong menuju pintu keluar. Kalau mereka menangani urusan keluarga sekejam ini, bayangkan apa yang mereka lakukan pada uang kita, gumam seorang pemodal Ventura saat berjalan keluar. Ibu Surya mencoba mengejar mereka sambil memohon agar mereka tetap tinggal. Kevin berdiri benar-benar lumpuh di atas panggung. Aku berjalan ke podium mengambil mikrofon dari tangan Kevin yang lemas. Saya mohon maaf atas gangguannya, aku menyapa kerumunan yang tersisa. Semua bukti telah diserahkan ke Polda Metro Jaya dan penasihat hukum saya. Tuntutan saya sederhana, ganti rugi penuh dan akuntabilitas. Dan sebagai catatan, pertunangan saya dengan Kevin Surya dibatalkan secara permanen. Aku menjatuhkan mikrofon itu. Benda itu mengeluarkan suara pekikan yang tajam. Saat aku berjalan keluar dari ballroom, Kevin memanggil, Sekar, aku minta maaf banget. Aku terima permintaan maafmu, kataku tanpa menoleh, tapi konsekuensinya tetap berjalan. Beberapa minggu kemudian, saham grup Surya tidak sepenuhnya hancur, tapi mereka kehilangan 3 akun korporat besar. Ibu Surya dipaksa mundur dari dewan direksi. Alia kehilangan semua endorsement mereknya setelah perusahaan kosmetik menuntutnya karena melanggar klausul moralitas. Tasya dan Gita menerima kesepakatan pembelaan hukum plea deal. Atas pelanggaran penyekapan, dengan tegas menumbalkan Alia dan Ibu Surya. Pada mediasi hukum terakhir di kantor Vino, Alia muncul dengan wajah tirus, tak lagi mengenakan pakaian desainernya. Dia menandatangani perjanjian ganti rugi dengan gemetar. Dia menatapku. Apa kamu bahagia sekarang? Ini bukan soal bahagia. Ini soal sebab dan akibat. Dia memelototiku. Aku masih membencimu. Aku nggak peduli, jawabku. Kevin menemuiku di luar kantor pengacara.
Kami berjalan dalam diam ke kantor catatan sipil untuk secara resmi membatalkan aplikasi lisensi pernikahan kami. Petugas mencap pembatalannya dengan tinta merah. Saat kami berjalan keluar menuju udara Jakarta yang cerah, Kevin berhenti. Sekar, kalau seandainya Alia nggak pernah ada, apa kita akan tetap menikah? Aku menatap pasangan-pasangan yang sedang berfoto di tangga kantor catatan sipil. Enggak. Alia cuma gejalanya. Kepengekutan mulah penyakitnya. Dia mengangguk pelan, air mata menggenang di matanya. Semoga hidupmu bahagia, Sekar. Aku berjalan menuruni tangga menuju gokar yang menunggu. Rara ada di dalam. Siap, bos, aku melihat ponselku. Pesan teks terakhir dari Kevin. Selamat atas kantor barunya. Aku benar-benar mencintaimu. Aku menghapus chat itu dan memblokir nomornya. Sore itu kami mengadakan soft opening untuk studio baru Sekar. Di Senopati. Ruangannya terang, dipenuhi cahaya alami, dan sepenuhnya milikku. Bella membawakan pohon fiddle leaf fig besar dan menempatkannya di dekat pintu. Di meja resepsionis terdapat catatan tulisan tangan dari klien terbaru kami. Terima kasih karena telah membuktikan bahwa pernikahan harus dibangun di atas kebenaran, bukan sebuah pertunjukan. Aku berdiri di dekat pintu kaca saat matahari terbenam, teringat pintu kayu ek tebal yang pernah kugedor-gedor. Aku sudah keluar sekarang. Tidak ada orang yang mengunciku di dalam. Tidak ada orang yang menyuruhku berhenti cemberut. Aku bisa berjalan melewati pintu manapun yang ku mau. Aku mematikan lampu utama, hanya menyisakan cahaya hangat di lobi. Siap untuk pulang, Sekar? Tanya Rara. Ya, aku tersenyum. Ayo kita pulang.